Ya, halo teman-teman, balik lagi di channel Dekopix. Kali ini gue naik si Speci yang habis gue restorasi lah. Restorasi ringan, hanya cat-cat aja. Lumayan lah ya. Ngecat sendiri pakai pilok, kurang lebih habis 4-5 kaleng untuk semuanya. Nah, di video kali ini gue mau cerita soal pengalaman gue 1 tahun lebih gue pakai Burkman untuk touring. Kurang lebih udah 12.000 km yang udah gue habisin dari pertama kali gue ngangkat. Kalau nggak salah sekarang udah di 30.000 kalau nggak salah. Ceritanya gue mau cerita keluh kesah, nggak semuanya keluh kesah sih ya, kelebihan dan kekurangan dari Suzuki Burkman setelah gue pakai selama 12.000 km gitu. Khususnya sih untuk touring ya, karena rata-rata karena motor Burkman yang gue itu gue pakai untuk jalan-jalan jauh aja. Kalau untuk jalan dekat, ini dia andalan gue. Ibaratnya ini yang jadi kaki jadi kuda setiap hari untuk modalin si Burkman. Gitu. Jadi kita akan lanjut lagi sambil jalan aja ya. Ini mau ke kantor, jadi kita akan lanjut lagi. Ya, selamat datang di channel Dekopix lagi. Buat kalian buat teman-teman yang baru pertama nonton di channelnya Dekopix, gue mau cerita sedikit kali ya. Channel Dekopix ini isinya adalah sharing pengalaman gue pribadi, yang isinya sebenarnya channelnya tentang motoran sih ya. Dari perjalanan touring motor, ada juga yang belakangan lagi gue seneng adalah motocamp ya, motoran terus camping gitu, nginep di tenda. Dan mungkin kedepannya gue akan sedikit ngebahas soal gear-gear yang gue pakai selama motoran ya. Bisa dari jaket, helm, atau alat-alat kayak mounting GoPro, terus ya segala macam yang bisa ngedukung selama gue bikin konten di channel Dekopix ini. Kira-kira gitu sih buat teman-teman yang baru pertama kali nonton. Sesuai pembahasan tadi, di video kali ini gue mau ngebahas soal kekurangan dan kelebihan Suzuki Burkman. Ini review jujur setelah penggunaan selama kurang lebih 1 tahun, sejauh 12.000 km. Gue rasa udah cukup lah ya. Informasi yang bisa gue kumpulin sudah cukup, karena sudah cukup panjang juga pengalaman gue makainya. Dan motornya masih akan tetap gue pakai, nggak gue jual karena sangat nyaman. Oke, sekarang kita lanjut ke kelebihannya dulu kali ya. Kelebihan dari Suzuki Burkman ya, menurut gue pertama yang paling mencolok adalah kenyamanan. Ya, itu motor nggak tahu kenapa nyaman banget gitu. Kalau di grup Burkman orang-orang pada bilang, wah ini kayak sofa berjalan. Dan gue bisa mastiin ya iya, karena nyaman banget. Pertama suspensinya emang lembut ya, enak gitu ya kalau jalan-jalan lurus biasa gitu, enak. Cuman memang kalau untuk jalan kita lagi nikung gitu ya, dia akan agak ajrut-ajrutan gitu ya, agak ngebuang sedikit. Cuman gua sih lebih suka dengan karakter dia yang kayak gitu. Itu pertama nyaman banget. Habis itu apalagi ini ya, dia kan ketinggian tempat duduknya juga nggak terlalu tinggi ya kan. Jadi untuk ukuran orang-orang Asia standar gitu akan napak banget. Beda kalau dengan kayak X-Max ya. Kalau X-Max kan lumayan tinggi tuh, udah tinggi, joknya lebar, jadi udah gua aja naik X-Max udah jinjit balet gitu. Jadi Burkman buat gua untuk kenyamanan masih oke. Apalagi ergonomisnya enak, kakinya juga bisa selonjor ke depan. Dan dia karena modelnya cruiser, jadi stangnya agak maju ke badan kan ya. Jadi itu bikin lebih enak lagi. Selanjutnya ada beberapa fitur yang sangat menarik di Burkman. Pertama, di bagasi dia tuh ada lampu gitu, ada lampu. Jadi kalau kita buka bagasi atau nyari barang di keadaan yang gelap atau malam, jadi nggak terlalu sulit karena ada penerangan di situ. Salah satu fitur yang menarik juga adalah kalau teman-teman lihat ya, di deck bagian kaki bawah, injekannya itu ya, dia di kiri kanan itu ada coakan.
Ada coakan tempat kita bisa naruh kaki itu. Kalau kita lagi berhenti kan kaki kita taruh gitu. Nah, dia ada coakannya. Jadi kaki kita, kalau teman-teman lihat ya, di deck bagian kaki bawah, injekannya itu ya, dia di kiri kanan itu ada coakan. Ada coakan tempat kita bisa lebih nggak terlalu ngangkang gitu kalau lagi berhenti. Jadi itu salah satu fitur yang menarik juga di Burkman. Selanjutnya ada juga fitur keselamatan ya. Motor ini dilengkapi sama pengereman ABS depan belakang. Jadi sudah cukup aman untuk nahan laju bobotnya sendiri juga ya. Untuk motor yang kalau nggak salah keluar pertama kali di Indonesia 2013 ya, 2013 atau 2014, fitur ini udah cukup oke lah. Oke banget, karena pada saat itu belum banyak motor-motor yang menggunakan fitur itu. Cuman kalau untuk sekarang kan emang ya itu kayak salah satu fitur yang udah banyak bisa kita jumpai di motor-motor Matic kecil pun udah banyak yang udah pakai ABS. Ya walaupun mungkin kalau kita bandingin sama motor-motor zaman sekarang ya, fiturnya akan lumayan jadi terlihat ketinggalan gitu ya. Karena kayak X-Max kan dia udah ada traction control, bla bla bla, dan MID-nya udah lebih banyak informasi yang bisa ditampilin gitu ya, kayak cuaca, suhu gitu-gitu. Ya kalau di Burkman MID-nya cukup standar aja. Ada fuel, terus ada trip A, trip B, speedometer, RPM, ada economic sensor. Jadi kalau di RPM tertentu dia akan eco safe gitu, ibaratnya lebih irit bahan bakar. Salah satu kelebihan Burkman juga mungkin layaknya sama kayak ini ya, motor Big Matic bisa dibilang, adalah bagasinya yang besar. Kalau nggak salah kurang lebih kapasitasnya itu sekitar 40 liter untuk 2 helm full face masuk ke dalam, sangat cukup. Tapi emang dengan pengaturan yang dianjurkan ya. Jadi kalau kita buka joknya itu nanti udah ada stiker itu gimana cara mengatur posisi helm biar cukup untuk 2 helm full face. Dan dia emang konsep bagasinya bentuknya agak oval gitu ya, nggak kayak kalau X-Max kan dia agak memanjang ya. Itu salah satu fitur yang ya standar lah ya. Tambahan lagi kayak dia ada glove box di depan, kiri kanan itu juga lumayan besar. Ada dua, satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan di depan. Nah kalau yang sebelah kiri itu juga dilengkapin sama lighter ya. Jadi kita bisa sambil ngecas di situ. Dan ada glove box satu lagi di sebelah kanan atas. Gua biasanya naruh di situ tuh untuk uang. Itu ada glove box kecil, tapi ya lumayan lah, lumayan. Jadi untuk penyimpanan ya standar Matic gede lah, kurang lebih itu sih kalau dari kelebihannya. Yang gue inget sekarang sih kayaknya itu ya kelebihannya. Cuman yang pasti ini motor sangat-sangat nyaman, sangat-sangat nyaman. Lo harus nyobain sih biar bisa ngerasain ya. Sekarang coba kita bahas kekurangannya ya. Oke. Mungkin kalau soal kekurangan nih bakal sama kayak kelebihan tadi ya. Kemungkinan besar akan jadi relatif, tergantung preferensi masing-masing ya. Nggak bisa dipukul rata. Cuman at least ini yang gue rasain. Nah, kekurangannya pertama adalah RPM idle-nya cukup tinggi. Nah, RPM itu kurang lebih ada di sekitar 1800 sampai 2000 RPM. Itu baru idle-nya aja. Mungkin seharusnya biasanya kalau motor Matic lain di RPM segitu udah bisa langsung jalan deh ya. Kalau kita buka gas itu kita baru jalan ada di 3600 sampai 4000-an, sekitar segitu baru jalan. Jadi mesinnya udah ngeraung dulu baru kita agak jalan. Katanya sih itu emang salah satu karakter Suzuki Burkman ya. Buat gua kadang mengganggu kalau lagi di jalan kecil banyak poldur gitu ya, karena kita harus stop and go ya. Tapi kalau kita udah cruising di kecepatan 60, 70 udah nggak berasa lagi teraungannya. Bahkan menurut gua sweet spot di Burkman itu kalau lo cruising di 70, 80 itu lo udah kayak beneran akan ngerasain ini motor kayak sofa bener. Lo duduk nyaman, getarannya udah mulai hilang di kecepatan segitu ya. Jadi itu nyaman banget. Itu sweet spotnya Burkman menurut gua. Lo cruising di 70 sampai 90 km per jam.
Selanjutnya adalah karena ini motor CBU, kalau nggak salah dari, gue lupa sih antara ya dari Jepang langsung atau dari Thailand ya. Ketersediaan spare part sih. Kalau dari Suzuki dia masih masih mensuplai semua spare part. Bisa enaknya kalau di Suzuki kan lo bisa lihat dari apps ya, lo bisa pesan barangnya dari apps-nya gitu. Cuman karena CBU lagi-lagi harga itu lumayan. Contoh gampangnya ya, kayak belt itu kalau di X-Max gitu mungkin sekitar 400-500an kali ya. Kalau di Burkman harga beltnya 900.000. Iya, terakhir sih gue lihat sih 800.000, itu yang Jepang. Ada yang Thailand, kalau nggak salah sekitar 600-700 ribuan. Sama-sama semua SGP. Kampas rem, kayak kampas rem belakang Burkman itu yang ori SGP harganya ada di 800-900 ribu. Jadi harus siap kalau megang motor Burkman. Anggapnya ya ini motor CBU, jangan dibandingin plak-plakan sama X-Max ya, karena X-Max kan produk buatan sini, otomatis ketersediaan spare part lebih banyak dan harganya bisa ditekan. Kalau ini ya otomatis import aja semua gitu. Jadi harganya lumayan. Cuman emang ada beberapa item yang bisa kita cari substitusinya. Contohnya kayak kampas rem depan bisa pakai dari Satria FU gitu. Harganya murah, relatif murah, ke 30-40 ribu yang ori SGP. Terus kayak filter oli juga bisa pakai Satria FU, harganya juga relatif murah. Jadi emang harus pinter-pinter cari informasi mana spare part yang bisa digunakan di substitusi. Jadi untuk harga spare part akan sedikit lumayan menguras kantong, cuman pinter-pinter aja cari informasi yang banyak biar bisa dapat pengganti ya barang spare part substitusinya ya. Intinya gitu. Dan selain spare part, fast moving part, ada juga yang nyebelin dari Burkman adalah karena ini motor CBU nggak banyak aksesoris ya. Kalaupun ada harganya buset mahal banget ya. Balik lagi itu CBU. Kayak ini ya, aksesoris third party itu sangat-sangat susah dicari untuk Burkman. Nggak kayak X-Max yang bertebaran dan variasinya banyak kan kalau X-Max. Jadi ya kadang-kadang agak ngiri juga untuk Burkman. Abis itu apalagi ya, full consumption gue nggak tahu ini kelemahan atau enggak ya. Cuman ceritanya gini, kalau untuk dalam kota full consumption gue biasanya ada di 27 sampai 29 km per liter ya. Untuk motor 200 cc dengan berat 160. Mungkin kalian juga bisa bantu nih, itu kira-kira wajar apa enggak? Kalau menurut gua sih baik-baik aja ya. Itu untuk dalam kota. Kalau untuk luar kota biasanya bisa tembus di 33 sampai 35 km per liter. Karena kan kalau luar kota kita lebih banyak cruisingnya ya, nggak macet, nggak stop and go nya minim ya. Kalau lagi keluar kota sih menurut gue cukup irit ya. Kalau gue suka bandingin sama X-Max ya Sudargo, bedanya tipis-tipis sih. Biasanya Burkman kalah 1 bar biasanya ya. Jadi dia masih tinggal 2 bar, gue udah tinggal 1 bar. Biasanya gitu sih kalau pengalaman touring bareng X-Max ya. Untuk kekurangan selanjutnya ada di ukuran ban ya. Ukuran ban ini Burkman ini kalau kita ngelihat dari samping tuh kayak kurang proporsional. Untuk yang bagian depan masih bisa oke lah. Yang belakangnya tuh kayak aduh terlalu kecil gitu ya. Beda banget kalau tampangnya kayak X-Max, Forza gitu ya. Kayaknya pas gitu bentukan bannya. Kalau di Burkman ini yang belakang ukurannya adalah 12. Gue biasanya pakai ban 130 ya. Ya, 130, 70, 12. Karena untuk ukuran ban itu mudah nyarinya. Agak sulit adalah nyari ban depannya. Walaupun ukurannya banyak, 13 ya. Ban depannya dia 13. Itu ukuran sih banyak yang pakai ya, 13. Masalahnya dia 13-nya bukan yang profil tipis, tapi profilnya itu yang tinggi.
Jadi dia kalau nggak salah tuh 13.120 per, gue lupa 120 atau 110 per 90. Jadi dia agak tinggi gitu. Nah itu agak susah tuh nyarinya. Ada, cuman nggak semua tempat gitu. Habis itu ada lagi stangnya lumayan ada vibrasi untuk di awal. Biasanya dari idle sampai kita start. Jadi kalau waktu idle aja dia udah lumayan tuh agak vibrasi ya, udah kelihatan. Cuman setelah kita jalan udah hilang vibrasi ya. Apalagi kalau yang tadi gue ceritain ya, sweet spotnya 70 sampai 90 itu sweet spot, hilang semua getaran. Mungkin solusinya kalau di grup juga banyak yang bilang ganti bandulnya ya, bandulnya dengan yang lebih berat, jadi bisa lebih stabil. Gua rasa itu aja sih kekurangannya, seingat gue sampai sekarang ya. Mungkin nanti pas gua ngedit bisa gue tambahin kalau gua kepikiran ya. Gitu kelebihan dan kekurangan dari Suzuki Burman setelah gue pakai selama 1 tahun 12.000 km. Sekarang mungkin gue mau cerita soal motor gue, apa aja yang udah gue ganti dari motor gue gitu ya. Yang pertama pasti kalau oli standar ya. Di motor gue selalu pakai oli sampai saat ini Motul L power scooter ya kalau nggak salah. Gue selalu pakai itu. Pernah sekali sih waktu itu nyoba Liquimoli ya, dan enak juga. Cuman akhirnya balik lagi ke Motul. Apalagi ya, yang gue udah ganti roller. Gue rollernya pakai punya X-Max, karena ukurannya hampir sama, kalau nggak salah cuma beda berapa mili gitu ya. Untuk ukuran gramasinya nanti ya gue kasih tahu, gue lupa gramasinya. 19 apa 20 kalau nggak salah, antara itu ya, 19 atau 20 rata. Terus ganti roller, ganti belt, apalagi yang gue ganti ya, lampu gue ganti pakai LED depannya. Ada penambahan lampu tembak, lampu sorot, pakai Duromoto M1 itu gue taruh di spakbor karena gue nggak tahu lagi naruhnya di mana. Jadi yang paling mudah di spakbor, karena itu udah ada tempat untuk bautnya ya. Jadi gue tinggal baut ke situ aman. Udah sih kurang lebih itu aja yang gue ganti. Jadi selama 10.000 itu belum banyak ya. Filter udara, filter udara gue juga ganti standar. Kuras air radiator di situ juga standar ya. Ganti filter oli ya, standar semua lah. Nggak ada yang aneh-aneh selama gue pakai 10.000 ini 12.000 kilometer ini jalan jauh, touring belum ada yang aneh-aneh. Nah ini mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau lo mau ngambil motor ini ya. Salah satu yang sering dibicarain di grup itu adalah motor ini lumayan sering yang kena coil. Kalau nggak salah ya, karena penempatan coilnya itu ada di bawah deket jalur knalpot. Jadi dia relatif sering panas, overheat, sampai rusak. Ada beberapa kali yang cerita di grup kalau motornya tiba-tiba mati, nggak mau nyala. Panel indikator biasanya nyala, cuman dia nggak mau di starter. Terakhir gue lihat di marketplace sih masih ada. Gue sih kebetulan udah beli karena gue takut kalau gue lagi jalan jauh, trouble di daerah yang lumayan terpencil, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue beli dan gue bawa kemana-mana coilnya. Buat jaga-jaga aja sih sebenarnya, karena gue juga nggak ngerti banget ya. Jadi itu salah satunya coil. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga ada gear di dalam velg. Banyak juga kasusnya yang hancur, jadi sampai halus gitu ya. Jadi otomatis mereka harus ganti velg segelondongan. Ada juga sih, gue sempat baca juga itu dia bisa tuh ngebubutin gear dalam velg untuk balik lagi, untuk versi yang lebih murah ya, daripada harus ganti velg. Oh ya, ada lagi cover body belakang yang di bawah lampu. Nah itu sering penyakitnya. Ini juga penyakit yang ada di
motor gue ya, di Burkman gue itu cover lampunya nggak bisa, cover lampunya itu ada jarak karena dia pengaitnya kurang kuat lah pengaitnya, jadi harus ditempelin. Kadang kayak beberapa banyak yang diakalin dari dalam gitu ya, jadi dia agak nganga aja gitu sedikit tuh. Terus berkaitan sama kelebihannya tadi ya, ada lampu di dalam jok. Nah, lampu di dalam jok itu tuh ada switchnya di ujung, di engsel joknya ya. Kalau dibuka dia nyala, kalau ditutup dia mati. Nah, engselnya itu kalau masih pakai jok yang bawaannya ya, bawaan dari dealernya itu masih plastik, di bagian engselnya itu suka kalah. Jadi dia suka nggak neken switchnya dengan sempurna, otomatis lampunya jadi nyala terus kan. Terus nah ini yang sering kejadian adalah jadinya tekor, akinya kalah mulu. Ini banyak yang dicabut switchnya dicabut, jadi mereka nggak pakai lampu yang di dalam bagasi. Cuman kalau gue pribadi sayang, kalau nggak salah di Suzuki Sunter dia nyediain tuh untuk engsel joknya itu dia nyediain plat besi. Nah itu lebih aman. Jadi yang di motor gue pun udah waktu gue beli udah ada plat besinya. Jadi untuk masalah lampu di bagasi aman. Karena menurut gue sayang aja ngilangin fitur cuman gitu. Kalau nggak salah nggak terlalu mahal juga sih plat besinya itu. Jadi kalau buat kalian yang mau punya Burkman atau udah punya Burkman, cobain deh pakai itu plat besi, aman. Karena gue udah pakai buktiin sendiri. Untuk soal top speed, lintas selatan Jawa enak kan tuh, jalannya lurus ya, panjang sampai 130 dan masih baik-baik aja tuh motor. Masih mau lari lagi, cuman guanya yang nggak berani. Semua masih aman, mungkin karena berat juga ya, jadi dia lebih stabil, lebih jejak gitu ya. Dan walaupun berat, surprisingly motornya lumayan enak untuk ditekuk-tekuk, jadi jangan takut gitu. Apalagi kalau udah ganti sok yang lebih stiff ya, lebih kaku, wah pasti lebih enak lagi tuh ditekuk-tekuk ya. Dan terakhir cukup penting menurut gua adalah, setahu gue ya, untuk Burkman yang kelahiran 2014 2013 2014, mereka tuh sempat ada masalah di CVT-nya. Jadi CVT itu kalau zaman sekarang bilangnya gergel ya, getar. Waktu itu sempet udah ada recall dari Suzuki Indonesia. Jadi untuk yang semua Burkman yang kelahiran 2013-14 bisa ganti CVT lengkap set gratis. Nah mungkin kalau buat teman-teman yang mau lagi hunting Burkman nih, bisa dipastikan dulu tuh kalau yang dapat Burkman yang 2014 gitu ya, ini udah sempat ikut recall atau belum. Kalau udah sempat ikut recall dan udah diganti gelondongan, harusnya aman. Kalau Burkman gua dapat 2015 dan dari gua coba emang nggak ada gergel, berarti motor gua cukup aman lah. Jadi kalau kalian mau nyari yang aman ya cari Burkman yang 2015 atau 2016 ya, itu harusnya aman secara CVT. Jadi kalau nggak salah ya, waktu itu dari komunitas Burkman tuh ngajuin keberatan ke pihak Suzuki, sama pihak Suzuki ditanggepin, direspon, dan akhirnya mereka sampai ngelakuin recall. Dan di 2015-2016 udah disempurnakan bagian CVT-nya, jadi emang ada perubahan gitu ya. Teman-teman, kurang lebih itu aja yang bisa gue sampaikan di pengalaman gue nyoba menggunakan Suzuki Burkman 200. Kurang lebih sudah setahun lebih, 12.000 km yang udah gue laluin sama Burkman gue. Udah keliling Jawa, bahkan kemarin udah sampai Sumatera yang videonya belum nongol. Kenapa gue beli Burkman ya, pertama harganya menurut gue worth it banget, harga secondnya. Dan walaupun harus siap-siap sama harga spare partnya ya, itu penting banget biar nggak kaget. Apalagi dengan lu pakai Burkman, lu bisa kelihatan beda gitu ya, karena rata-rata big scootik yang lain pasti pakainya X-Max atau mungkin Forza ya belakangan, tiba-tiba ada Burkman gitu. Walaupun cc-nya kurang 50 dari X-Max, tapi bisa lah, masih oke lah. Dan soal kenyamanan itu sih kuncinya dari Burkman itu menurut gue, kenyamanan. Nyaman banget soalnya Burkman itu. Jadi sampai sini dulu videonya teman-teman.
Nanti kita ketemu di video touring selanjutnya. Kalau kalian suka, tolong di like, komen, dan subscribe di bawah ini biar gue juga makin semangat untuk bikin kontennya. Semoga kalian terbantu dan terhibur ya. Thank you. Enjoy the process.